Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, aku akan bercerita tentang seorang wanita di Amerika yang tega ngelakuin apa saja untuk bisa hidup bebas dengan selingkuhannya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Just not true. I did not harm my husband in any way, and I believe that'll come out in court. It's hard not to be bitter that 6 months has been taken out of my life. I just look forward to the resolution of all of this and to the time when I can carry on with my life and my family. Christine Rossum lahir di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat pada tanggal 25 Oktober 1976. Dia adalah anak tertua dari pasangan Ralph dan Constance Rossum. Ayahnya seorang profesor dan ibunya bekerja di Universitas Azusa Pasifik. Pada tahun 1991, keluarganya pindah ke Virginia dan Christine mendaftar di sekolah St. Catherine, sekolah khusus perempuan di Richmond. Di sana Christine mulai mengenal alkohol dan rokok. Dia juga mencoba marijuana dan mulai di tahun 1992, dia juga mulai menggunakan metamfetamin. Di tahun 1994, Christine pindah kembali ke California dan mendaftar kuliah di Universitas Redlands dan tinggal di asrama kampus. Tetapi akhirnya putus kuliah setelah kecanduannya kambuh. Dengan bantuan Greg DeVillers, Christine berhasil mengalahkan kecanduannya itu. Dia kemudian mendaftar di Universitas San Diego dan lulus dengan nilai sempurna di bidang kimia pada tahun 1998. Dan setelah lulus, ia bekerja sebagai ahli toksikologi di kantor koroner San Diego County. Pada tanggal 5 Juni 1999, Christine dan Greg menikah setelah 5 tahun berpacaran. Dan baru setahun berjalan pernikahan itu, dinamika hubungan mereka telah berubah. Dan Christine akhirnya mengaku kepada Greg bahwa dia menginginkan perpisahan. Dan salah satu alasan dia ingin pergi adalah karena dalam tahun pertama pernikahannya dia mulai berselingkuh dengan bosnya yang sudah menikah yang bernama Dr. Michael Robertson. Christine mengatakan kalau dia memiliki banyak kesamaan dengan Michael dan sama-sama terjebak dengan hubungan yang mereka tidak sukai lagi. Di akhir tahun 2000, Christine mengatakan dia telah memberitahu Greg tentang perselingkuhannya dan suaminya itu menjadi sangat obsesif. Dengan stres dari pernikahannya yang bermasalah, Christine kembali memakai syabu. Greg mengancam akan mengekspos kedua hal itu kepada atasannya jika dia tidak berhenti dari pekerjaannya. Di tanggal 6 November tahun 2000, sekitar pukul 9:15 di malam hari, Christine menelpon 911 dan melaporkan bahwa suaminya melakukan percobaan bundir. Para medis menemukan Greg terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang yang ditaburi beberapa kelopak mawar merah. Greg dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Christine pun mengatakan kepada pihak berwenang kalau suaminya itu mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri. Terlepas dari klaimnya, keluarga Greg terutama saudaranya Jerome bersikeras kalau itu tidak mungkin terjadi. Namun kepolisian San Diego awalnya enggan untuk membuka penyelidikan. Dalam interogasinya, Christine menceritakan kegiatannya di hari itu. Di Senin pagi itu, ketika Christine bersiap-siap untuk bekerja, Greg masih berada di tempat tidur, dan ketika dia pulang untuk makan siang, Greg memberitahunya bahwa dia telah meminum Oxycontin dan Clonazepam, yaitu obat penghilang rasa sakit dan pelemas otot. Dan setelah pulang bekerja, Christine menemukan Greg di tempat tidur, tertidur dan mendengkur. Malam harinya, Christine melihat Greg tidak bernafas dan langsung menelpon ke 911 sambil mencoba melakukan CPR. Christine mengatakan sesaat sebelum melakukan CPR, dia melihat dadanya Greg itu tertutup oleh kelopak mawar merah dan ada foto-foto pernikahan mereka di atas tempat tidur. 1 bulan setelah kematian Greg, Christine dan Michael keduanya dipecat dari pekerjaannya. Christine dipecat karena kebiasaan memakai narkoba dan Michael karena menyembunyikan pengetahuannya tentang kecanduan Christine dan perselingkuhan mereka. Karena adanya potensi konflik kepentingan,
pemeriksa medis San Diego mengalihkan otopsi Greg ke laboratorium luar di Los Angeles. Hasil otopsi menunjukkan kalau Greg memiliki 7 kali dosis mematikan fentanyl dalam sistem tubuhnya. Fentanyl bukanlah jenis obat bebas yang dapat ditemukan dengan mudah. Jadi orang yang tahu bagaimana obat itu bekerja dan memiliki akses ke sana adalah orang yang bekerja di bidang toksikologi seperti Christine. Christine juga mengetahui bahwa kantornya tidak secara rutin menguji fentanyl dalam proses otopsi. Dan bos serta kekasihnya Michael Robertson juga tahu hal itu. Ditambah adanya fakta kalau stok fentanyl menghilang dari tempat Christine bekerja, tetapi dia mengklaim kalau dia tidak pernah mengambilnya. Di bawah interogasi, Christine mengatakan kepada detektif bahwa suaminya itu telah mengalami depresi sebelum dia meninggal. Sementara ayah Christine menyatakan bahwa menantunya itu tampaknya sangat tertekan dan bahwa dia banyak minum alkohol pada malam sebelum dia meninggal. Dalam penyelidikan lanjutan, polisi mengetahui tentang kecanduan Christine juga dan tentang panggilan telepon yang dia lakukan kepada atasan suaminya saat dia memberitahu mereka bahwa suaminya tidak akan masuk kerja di hari itu. Pada tanggal 25 Juni 2001, 7 bulan setelah kematian Greg, Christine ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Di persidangan, penuntut berpendapat bahwa Christine membunuh suaminya agar suaminya itu tidak memberitahu bosnya tentang perselingkuhannya dan penggunaan narkoba yang dia curi dari laboratorium obat. Pengacara pembela berpendapat bahwa Greg menghabisi nyawanya sendiri dan meracuni dirinya sendiri. Namun kakaknya Greg, Jerome DeVillers, bersaksi bahwa dia tidak mempercayai bahwa saudaranya telah melakukan bundir. Tidak ada bukti yang memperlihatkan kalau Greg menghabisi nyawanya sendiri. Dia juga tidak meninggalkan surat bundir. Para ahli bersaksi kalau suntikan fentanyl akan membuat Greg pingsan segera sehingga tidak mungkin bisa membersihkan barang bukti. Sedangkan pembela berpendapat bahwa dia meminumnya dari gelas yang ditemukan di samping tempat tidurnya yang tidak pernah diuji oleh polisi. Jaksa Dan Goldstein menjelaskan satu bukti penting, yaitu ada satu tanda jarum tambahan yang katanya adalah tempat Christine mungkin menyuntikkan fentanyl kepada suaminya. Meskipun bukti yang didapatkan adalah bukti tidak langsung, itu sudah cukup untuk mendakwa Christine dengan pembunuhan. Namun setelah 6 bulan ditahan, di tanggal 4 Januari 2002, orang tuanya Christine membayar uang jaminan sebesar 1,25 juta dolar. Christine pun bisa keluar dari pusat penahanan Las Calinas. Christine menjadi satu-satunya terdakwa dalam persidangan pembunuhan itu. Tetapi jaksa percaya bahwa kekasihnya, Michael Robertson, entah bagaimana membantu Christine melakukan pembunuhan itu. Michael yang dipecat dari kantor karena tidak melaporkan kecanduan Christine adalah seorang warga negara Australia. Dan sesaat sebelum Christine ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan, dia kembali ke Australia. Dia mengatakan bagaimanapun bahwa dia tidak bersembunyi di sana dan bahwa dia tidak bersalah. Sementara jaksa telah memutuskan untuk tidak mencari hukuman mati terhadap Christine, mereka hanya ingin mengirimnya ke penjara selama sisa hidupnya. Christine bagaimanapun mengklaim kalau perzinahannya adalah satu-satunya kejahatan yang dilakukan. Tepat sebelum persidangan dimulai, hampir 2 tahun setelah kematian Greg, bukti penting lainnya muncul, yaitu kwitansi Christine dari supermarket pada hari Greg meninggal. Dia membeli sup, obat flu, dan sekuntum mawar. Christine mengatakan kalau dia membeli mawar kuning dan memberikannya kepada Michael. Namun jaksa penuntut mengatakan kalau kwitansi mawar hanya mengkonfirmasi kecurigaan sebelumnya bahwa Christine mencoba untuk melakukan adegan bundir dari salah satu film favoritnya, American Beauty. Pembela mengklaim Greg telah menempatkan kelopak bunga pada dirinya sendiri sebagai tindakan terakhirnya. Namun pernyataan itu dibantah oleh jaksa yang berpendapat bahwa seorang pria yang overdosis fentanyl tidak akan bisa melakukan hal itu. Bukti yang menarik lainnya adalah kwitansi kartu kredit yang menunjukkan pukul 12:42, yaitu waktu yang sama saat Christine mengaku berada di rumah bersama dengan suaminya. Persidangan Christine menjadi daya tarik utama media dan kamera dilarang berada di dalam ruang sidang. Penuntut menghabiskan 7,5 jam untuk menutup argumen. Sedangkan pembela menyimpulkan kasusnya dalam waktu kurang dari 2 jam.
dan juri berunding selama 8 jam. Pada tanggal 12 November 2002, Christine dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan pada tanggal 12 Desember, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dan denda $10.000. Christine mengajukan banding untuk pengadilan baru dan mantan kekasihnya tetap berada di Australia masih dalam kecurigaan polisi tetapi tidak didakwa dengan kejahatan apapun. Di tahun 2015, panel 3 hakim dari Pengadilan Banding Sirkuit Amerika menyimpulkan bahwa pengacara Christine keliru dengan tidak menantang pendapat jaksa bahwa Greg meninggal karena overdosis obat penghilang rasa sakit yang kuat. Majelis hakim mengatakan seharusnya pembela menguji sampel otopsi Greg untuk fentanyl yang diproduksi tubuh saat hati memproses obat. Jika tidak ada yang ditemukan, itu akan menunjukkan bahwa Greg tidak menelan fentanyl dan meningkatkan kemungkinan sampel terkontaminasi di kantor pemeriksa medis San Diego. Panel tidak membalikan keyakinan tetapi mengirim kasus itu kembali ke pengadilan federal di San Diego, di mana sidang akan diadakan untuk menentukan apakah kesalahan pembela yang tidak menguji sampel itu mempengaruhi hasil persidangan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!